Nggak perlu sedih sebenarnya. Betul. Kenapa kalian sita? Ada apa? Kalian tidak kembalikan. Terus uang itu mana? Sudah kalian saling. Kau juga gila, Ang. Itu barang bukti, nanti selesai sidang baru dikembalikan. Kau gimana? Kenapa Iya. kamu sita katanya? Ini saking menggebu-gebunya loh, Kong. Uang perlihatkan dong. Masa kalian nggak malu? Uang yang 13 T aja sekian-sekian T itu bisa dipertontonkan. 4 M yang kalian sih tidak kalian diperlihatkan di depan kamera. Nah, gini mata kak ini. Malu, buka biji matanya. Buka biji matanya. Bapak Ibu JPU, Hakim, tolong. Hormatilah persidangan ini juga. Jangan cuma Pokok kata si Oya, Bang Fahmi mundur bukan karena sakit. Oya itu siapa? Oh iya, bongkar. Maksudmu itu? Oya siapa? Yang jelas lah kalau typing itu ah. Oh, pengacaranya si Pudel. Gue kasih tahu ya. Oh, anak Jakarta, bukan anak Makassar ini. anak Betawi. Aku kasih tahu guys, aku itu punya foto Bang Fahmi lagi sakit, punya aku. Cuman karena waktu itu belum dari Nikita Mirzani itu ngomong, maksudnya Fahmi lagi sakit, kan kita ini kan tidak berani meskipun kita tahu gitu loh. Jadi aku itu nggak mau upload karena kan permintaan dari keluarganya, maksudnya privasi gitu guys. Aku lihat sendiri dan aku bisa aku bersaksi. Gitu. Jadi si Oya itu Oya itu yang katanya orang bilang mirip aku tapi nggak mirip sama sekali ya. Aku ini adiknya Rasman, bukan si adiknya Oya. Paham kalian? Jangan di up memang, karena aku tuh up itu butuh izin gitu loh. Kalau memang dari keluarga itu ngomong bilang jangan gitu ya, enggak gitu. Aku enggak ini. Tapi aku itu bersaksi bahwa memang Bang Fahmi itu sakit. Yes, betul. Kalian pikir Bang Fahmi itu kayak Setia Novanto gitu, yang ada ini tahu-tahu nggak sakit gitu? Nggak mungkin gitu loh. Terus ada lagi nih kok. Oke, silakan. Mengatakan bahwa setiap kita ada komal atau kita bahas tentang Nikita Mirzani itu kan ada yang mengatakan nih, kenapa sih mereka tuh kayak lebih pintar daripada JPU? Guys, buka sedikit hati kalian itu yang sebelah kiri itu, potong belah dua, di sebelah kirinya tuh ambil, buka, lihat, sadar bahwa kasus ini ditunggangi ya. Kalau tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu atau tidak ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan atau tidak ada pihak-pihak yang tertentu yang memiliki dendam secara pribadi kepada Nikita Mirzani ya, maka kasus ini tidak akan berjilid-jilid. Kenapa saya bilang seperti itu? Kasus sekelas Sambo saja hanya 3 bulan gitu loh, hanya 3 bulan jatuh putusan. Kenapa kasusnya Nikita Mirzani ini harus sampai berjilid-jilid? Ini kasus yang paling lucu sedunia. Sekalipun kalian membenci seorang Nikita Mirzani, sekalipun ada rasa ketidaksukaan kalian kepada beliau, itu hak kalian masing-masing. Itu hak kalian. Yang cuma kalian harus pertanyakan, seandainya di posisi itu adalah keluarga kalian sendiri, ya, dia mengalami hal yang sama seperti ini, apa yang kalian akan lakukan? Tapi gitu lagi. Jadi kasusnya ini loh, Harvey Mois ya, sebelum dapat protesan itu 272 triliun kalau nggak salah, koreksi kalau salah, itu tuntutannya 6,5 sayang. 272 triliun ya. Ini kalau beli apa namanya, beli bakso ini bisa penuh ini satu kota Semarang gitu. Itu cuma 271 ya, maaf aku udah bilang koreksi,
271 Harvey Mois, jangan kau bandingkan. Kau nggak usah ngebacot di sini Bawi. Kau nggak aku terima ya. Oh, udah, kau pergilah ke ini alammu itu, alam-alam orang-orang pembenci sana, ya. Nggak usah kau di sini gitu loh. Jadi itu 271 triliun cuman dituntut, Mamasi, thank you. Cuman dituntut 271. 200 cuma dituntut 6 tahun 5 bulan. Begitu. Jadi maksudnya ini kan ini sebenarnya kadang-kadang tuntutan sama vonis itu dilihat dari segi apa sih sebenarnya? Dilihat dari segi apa sebenarnya itu? Hah? Kalau dilihat dari segi apa, kalau dirasa biarpun banyak hukumannya gitu kan? Bisa gitu dituntut ringan-ringan gitu, bisa gitu. Bisa kok. Nah, itu tergantung dari seorang, maksudnya maaf ya, dari terdakwa. Contoh. Nah, dan di situ kan Nikita Mirzani kan sebenarnya itu sopan loh terhadap JPU dan Bapak Hakim. Tetapi JPU ini seperti menye-menyein Nikita. Mereka sudah tahu nih Nikita ini seperti bagaimana kan. Nah, begini, mereka apalah kayak di persidangan itu kayak diapain gitu. Nah, Nikita balas. Nah, itulah yang mereka inginkan dari Nikita. Jadi begitu mereka udah menye-menyein Nikita ini, nah biar kelakuan baiknya Nikita itu dipandang turun. Nah, itulah kejelekan dari mereka ini. Padahal Nikita ini sangat sopan loh, saling ke mereka. Mama Anet. Itu Bude Ayu, aku pesan ku naikkan kau, tapi jangan kau bicara kotor di sini ya. Bicara santai-santai aja, pakai volume pelangak-pelongo aja, Bude. Itulah JPU ini. Kalau kita nggak sopan, nggak mungkin semua orang dia salim, dia apa gitu. Enggak, kalian ini sibuk dari kemarin. Ini sudah jelas ini sudah diarahkan sama Fitri Sautero, ya. Sudah tahu si Fitri Sautero itu ahli perempuan sengkuni ini, dia yang mengakalin. Sama kasusnya kayak si Dinar Kendi, dia bilang udah deh kasih 5M biar nanti aku yang urus semua. Nah, sama yang ini kasus ini, dia bilang sama si Reza Gladys sama si Mufid, udah dek kasih kakak duit dek, nanti biar kakak yang ngurus. Nah, itulah yang dilakukannya, diarahkannya dia semua. Dia yang mengarahkan dari JPU, dia yang memilih JPU-nya, dia yang memilih ini, dia yang mengarahkan JPU-nya seperti ini, seperti itu. Udah kebaca semua. Kalian sibuk mengarang-arang yang harus dilakukan. Kalian suarakan, tangkap si Reza Gladys itu dan perempuan sengkuni alias Fitri Sautero alias itu tuh perempuan berambut tipis itu tuh ya. Kok ambil tali kok dekatin Sudah dikondisikan semua. Kalian pada sibuk aja ngina apa sih indak anjingnya. Sudah tahu dia yang keroknya, dia yang keladiknya di situ. Kok ambil tali kok sudah tahu dia mak dalang, mak dalang. Nah, sekarang di ujung ini nih malah yang berteriak ini Datuk Dalang, yang teriak Datuk Dalang ini berteriak. Yang Siani Sagara ini yang berteriak sekarang ini mulai ini. Sudah tahu ini sengkunit lagi bermain ya, anjing kalian ya. Kalian sibuk aja ini apa sih ini? Oh enggak loh, dia itu begini, dia tuh begitu. Orang itu udah kemakan omongan, udah kecuci di otaknya. Kalian nggak tahu tuh gimana si Fitri Sautero itu dia ngecuci otaknya si Ramzan, Ramzan Zamran, siapa namanya itu? Ramzan Zarman, siapa teman kau itu kau Komantaro? Siapa teman kau Komantaro? Rasman, iya si Rasman. Nah, gimana dia cara dia ngolah si Rasman untuk mengarahkan Rasman, dia ikutin kakak ya, ikutin ibu peri ya. Nanti si Loli ini nelpon begini, nanti dia kesini. Nah, itu udah diarahkan semua. Sama kasus yang begini diarahkannya semua. Dia lebih keroknya si anjing tuh perempuan sengkuni itu tuh ya. Tangkap si Reza Gladys Mufid itu tuh. Dia lebih kerok. Kalian sibuk aja ngina posi anjingnya. Kok ambil tali kok dekatkan ke lehermu kok, atau enggak bom kok lepaskan masih di rumah. Tolong ya, aku begini ya, segala sesuatu yang ada laporan atau apa, saya udah menyerah memang sama Mambel ya.
Gak ikut-ikut kami ya, langsung aja Enggak, kau jangan kebiasaan kayak gitu Hamtaro. Kau jangan kebiasaan mencuci tangan. Kau kebiasaan cuci tangan. Aku nggak cuci Terus tangan. kalau tangan kau di tempat orang lain masuk kau. Enggak, kau harus berani kau sebutkan. Enggak, kau harus berani kau sebut. Kau jangan ribut dulu. Saya coba cek di depan ya. Kayaknya ada penjual bakso pakai HT di belakangnya. Ya, saya cek dulu ya. Oh iya, oh iya bisa ini kita pesan ini. Mau ini? Kok Hiro, tolong Hah? ambil dulu tali, dekatkan ke lehermu. Tali. Ngapain di Pindah ke Mambel lehernya katanya, baru cocok. Ngapain di leherku? pindah ke Mambel. Nanti katanya kita kena blok semua dek. Cepat pindah dek, gerak dek. Oh iya, nanti kena blok aku. Turunlah kau budaya yuk. Tapi Turun pindah kita. Jangan, entah dulu lah, wo. Enggak gini masuk ke gini loh, masuk ke gini Dan ya. coba kau Kau ngomong yang Hamtaro. halus-halus bisa nggak? Ya udah, Hamtaro. Udah lama kau akun ini kenapa? Memang kita. Gemes ya, Ansyong jangan Hamtaro. Ayo. Inilah Hamtaro. Kau jangan kebiasaan Kalau cuci ada tangan racun Hamtaro. tikus Kau di habis rumahmu, makan. diaduk aja Diam angkat kau cukup ya. lumang. Bocil tipis, aku kasih tahu ya, bocil tipis, aku kasih tahu ya, aku kasih kau sama kau Hamtaro, kau jangan kebiasaan kau cuci tangan Hamtaro ya, habis makan kau cuci. Aku tahu kau makan kau tuh pakai kaki, tapi harus kaki. Oh, main foto masuk kau. Oh, kau pengen jatuhin kakak kau ini dengan foto itu, Ih, cantik kakak kau itu jadi. Jangan karena kau buyarkan pikiran aku ini lagi enak lagi kita di masuk ke gini Hamtaro ya. Kau sebenarnya menyebutkan tangkap si Reza Gladys, dialah pelaku yang sebenarnya, dialah yang melakukan penyongkoan itu itu. Oh hano, jangan capek-capek dulu anjing, nanti aku buyar di otakku ini. Jadi nyapa nih. Nah itu si Mufid itu tangkap, termasuk perempuan sengkuni itu tuh. Udah jangan dulu, kau itu tidak boleh kayak gitu juga Bude. Tangkap dasarnya apa? Nggak bisa, kau harus berani ngomong seperti itu. Kau berani, kau sudah tahu itu salah, kenapa kau harus nggak berani Nggak, dasarnya apa? menyebutkan itu? Kan tangkap orang. Kau pakai nanya dasar-dasarnya apa? Sudah tahu di situ. Inilah kebiasaan cuci tangan. Nanti kau si Aang aja berani sebut nama, kau nggak berani, kau nggak ada nyali ya. Hamtaro, boneka anjing yang lucu. Nah, suruh bahas itu ah. Jadi sekarang begini kata si JPU katanya kita itu dimanjain hakim. Gimana Orang aja pendapatmu, beli Bude? anjing kata gue. Kan Apalagi tentang itu katanya JPU bilang Pak Hakim itu terlalu menjauhi kita. Gimana jawabannya tuh? Oh, ada suka kabel dia lah, dia yang punya muncung. Nggak suka dia lah, dia yang punya muncung. Mau ngapain? Kita mau ngapain coba? Ya kita harus berteriak dong, mengatakan bahwa itu ada penjahat yang sebenarnya. Kau sebenarnya katakan itu? Kau tanya aku, gimana tanggapan kau? Ya tanggapan kan suka dia lah. Dia yang punya muncung, kok dia punya komentar kok. Masa kita harus paksakan komentar dia seperti kita? Nggak mungkin dong. Benar nggak itu omonganku? Benar nggak sih Hamtaro? Saya menjamin kayak Budi. Suka kau lah.